Penting juga nggak sih kalau service truck itu di dealer resmi, Mas? Biasanya salah kaprah apa sih dalam merawat mesin yang Mas tuh sering ketahui dan akhirnya tuh dampaknya lumayan nih, Mas, soalnya perbaikannya jadi lebih mahal Iya, atau bilang tuh rata-rata seperti apa kasusnya, Mas? Salam satu aspal, selamat datang di channel kolektor.com. Jadi di channel ini kita akan membahas tentang apapun mengenai logistik dan angkutan. Jangan lupa share dan subscribe lalu like video ini juga ya. Nah, kita akan ngobrol mengenai hal teknis nih tentang perawatan truk Hino. Nah, sekarang kita bareng sama Mas Hafidi ya, Mas. ya. Gimana Mas kabarnya, Mas? Baik, Mas. Oke, Mas Hafidi Ya. ini sebagai apa? Saya service head di Duta Hino. Oke, service head. Berarti kepala bengkel ya. Ya, bisa dibilang gitu. Oke. Nah, dia salah satu kepala bengkel di Duta Hino ini. Nah, Duta Hino ini alamatnya ada di mana, Mas? Kita ada di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo nomor 123 Ngalian Semarang. Jadi arah barat, Semarang Barat, arah ke Mangkang. Itu. Oke, berarti di Pantura ya berarti. Ya, di Pantura. Berarti semua ya sopir-sopir kalau lintas Pantura kalau lewat dari Semarang ke mana Kendal pasti lewat sini ya. Pasti, Mas. Oke. Nah, sekarang kita akan ngobrol tentang perawatan truk Hino nih. Tapi untuk mengawali pertanyaan saya tuh ada pertanyaan nih, Mas. Jadi gini, ini kan Duta Hino ini kan bengkel resmi ya, bengkel resmi dari Hino Motor ya, Iya, Motor Indonesia Motor. ya, di Jawa Tengah ya. Iya, kita areanya Jawa Tengah, Mas. Oke, nah truk itu kan perjalanan pasti kemana-mana ya, kemana-mana dan mereka kan cenderung untuk perawatan itu kan lebih memilih bengkel pinggir jalan, mungkin karena lebih murah ya kan. Nah sebenarnya penting juga nggak sih kalau service truk itu di dealer resmi, Mas? Iya, jadi penting atau enggak ya ini ya. Ya. Jadi kalau menurut saya sih penting ya, karena sebenarnya servis di dealer itu kan nanti customer itu banyak benefit, Mas. Jadi keuntungannya banyak ya kalau servis di dealer. Yang pertama ya pasti manpowernya ya, mekanik kita itu sebenarnya tersertifikasi, jadi punya sertifikat dari Hino semua, kita pastikan ya itu. Terus kemudian yang kedua mungkin suku cadang ya, suku cadang kita jaminan juga pasti asli ya, karena nggak mungkin kita dapat part box karena supply-nya langsung dari ATPM spare part itu. Terus kemudian mungkin service record sih, Mas. Jadi kalau di tempat kita itu kan kita masukkan ke sistem, jadi jelas gitu loh. Oh, kemarin servis apa, terus hari ini yang sekarang harus servis apa, ke depan nanti kita harus servis apa. Nah, itu semuanya ke record itu. Jadi benefitnya sebenarnya banyak. Jadi menurut saya ya itu penting karena nanti mungkin hubungannya dengan operasional customer kan, nanti cost-nya maintenance customer seperti apa gitu loh. Kalau terrecord kan menurut saya lebih bisa terkontrol gitu loh. Gitu, terencana biayanya seperti itu. Benefitnya banyak. Berarti lebih menguntungkan kalau servis di dealer resmi ya. Betul. Tapi kan image-nya kalau di masyarakat kan mungkin ya kayak wah ini mahal nih mas ini kayak gitu kan. Tapi kan yang penting kan adalah recordnya, Ya, gitu kan, riwayat servisnya itu yang istilahnya udah ada catatannya nih. Ini Betul. truk pernah ganti apa, Betul. terus habis itu track record kilometernya juga gitu Betul. ya. Oke. Nah, Mas ini kan kita ada beberapa, aku juga survei nih Mas di beberapa media sosial nih Mas mengenai Hino 500 nih Mas. Hino 500 ini ada beberapa pengguna nih Mas di beberapa media sosial postingannya bahwa mengeluhkan kalau silindernya tuh ada yang jebol nih Mas. Nah, kira-kira sebenarnya penyebab silinder jebol dari sebuah truk itu kenapa dan sebenarnya bagaimana sih menanganinya gitu? Apalagi kalau saya pas lagi di jalan nih Mas, Iya. lagi jalan terus wah ini gimana nih benernya kayak gitu. Iya. Silinder ya, Mas. Mungkin maksudnya kita spesifik lagi harusnya silinder head kah atau Iya. blok mesinnya mungkin kan kayak gitu ya. Kalau mungkin yang paling sering biasanya di luar itu mungkin dari packing silinder headnya ya, yang dimaksud mungkin ya seperti itu ya. Itu sebenarnya kalau itu sih
faktornya banyak Mas, terutama mungkin di user itu mereka kadang-kadang pakai air radiatornya itu yang pakai air biasa, pakai air apa namanya, bukan coolant ya, bukan LLC, long life coolant, bukan. Nah itu juga sebenarnya bisa jadi faktor ini juga Masnya, kalau terlalu lama pakai apa namanya air biasa gitu ya, itu biasanya nanti keraknya itu banyak yang numpuk Mas. Jadi di sistem pendinginnya itu dia nggak bisa sirkulasi dengan baik. Nah akhirnya karena panas itu, nah itu biasanya juga bahaya buat mesin gitu loh Mas. Bisa. Oke, berarti sebenarnya masalah mengenai silinder head tadi yang itu sebenarnya semua mobil ya, semua kendaraan pun yang pakai mesin ada silindernya pasti akan mengalami seperti itu kalau memang perawatannya itu tidak apa ya, tidak sesuai, diperhatikan ya. Berarti memang kuncinya tuh ada di perawatan hariannya menggunakan coolant harusnya ya. Ya itu mungkin salah satunya ya. Mungkin kalau yang lain ya kayak perawatan apa namanya, ganti olinya seperti apa, servisnya bagaimana gitu. Terus apa namanya, kadang-kadang mungkin di luaran ada di setel mesinnya seperti apa gitu ya, otomatis pasti akan mempengaruhi gitu loh Mas. Oh gitu. Kalau di jalan nih mungkin buat penonton juga yang mengalami hal tersebut di jalan ini, apa yang harus dilakukan Mas? Kalau tadi ya Masnya berarti artinya kan mungkin gejalanya overheat ya. Ya kalau misal memang pakainya air biasa ya nggak apa-apa Masnya. Kalau memang kendala ini apa namanya overheat gitu kan, ya ditepikan dulu kendaraannya di apa namanya, di tempat yang aman, ya biarin dulu idle sebentar lah, 2 menit 3 menit, baru nanti dimatikan mesinnya ya, nanti tunggu agak dingin baru nanti diisi lagi, coba kalau udah dingin airnya seperti apa. Nah cuman kalau misal memang nggak bisa Masnya, drivernya nggak bisa handle sendiri, sebenarnya kita ada layanan service emergency sih Mas, 24 jam. Gimana itu? Kalau untuk servisnya sih nanti drivernya tinggal telepon aja ke call center. Jadi jaringan kita kan hampir di seluruh area Jawa Tengah ya Mas ya. Itu ada dari mulai Semarang, terus Magelang, Jogja, Sragen ya, ke barat juga ada, Kebumen, Cilacap ada. Jadi tinggal telepon aja ke call center, nanti dibantu diarahkan sama call center yang terdekat dari mana gitu. Oke, berarti sebenarnya nggak perlu khawatir ya kalau misalnya pas lagi di jalan mengalami hal apes seperti itu. Yang namanya apes kan juga di kalender ya. Jadi ada ini ya, support apa namanya, bengkel emergensinya. Iya, bisa. Salah kaprah dalam merawat mesin nih Mas. Sebenarnya kalau dari Mas sebagai orang yang memang sehari-hari ada di bengkel nih Mas, biasanya salah kaprah apa sih dalam merawat mesin yang Mas tuh sering ketahui dan akhirnya tuh dampaknya lumayan nih Mas, perbaikannya jadi lebih mahal atau bilang tuh rata-rata seperti apa kasusnya Mas? Ya salah satu itu tadi Mas, dia pakai air radiator yang nggak sesuai ya, dia pakainya air biasa, itu juga nanti efek jangka panjangnya seperti itu. Terus kemudian kadang-kadang yang mungkin apa ya, agak kurang jadi perhatian itu waktu servisnya diganti oli. Jadi kenapa ganti oli itu penting, karena kalau olinya telat itu, apalagi mesin kita kan pakai turbo ya, suhunya juga tinggi gitu ya. Jadi oli itu semakin lama kan semakin kualitasnya pasti akan menurun. Kekentalan juga pasti akan apa namanya berubah gitu, semakin encer kan, semakin gampang nguap. Terus apa namanya oli berkurang. Nah itu apa namanya, kalau servisnya sering telat seperti itu bahaya Mas. Nanti apa namanya, jadi karena olinya kurang gitu kan, ya pelumasannya otomatis pasti kurang gitu. Jadi kayak lebih dia mempercepat keausan gitu loh Mas gitu. Jadi ya kalau bisa ya sesuai range yang sudah ditentukan aja, misal penggantian oli berapa lama, ya sudah ikuti aja. Jangan telat sampai kelamaan gitu ya. Betul. Okay.